Jangan lupa tulis namanya, Kak. Ya, atasnya aja nomor. Itu halaman berapa? Kalau kita mau kan ada berapa sih, Mbak? Semuanya karena kita sudah jalan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah dan terima kasih sudah hadir pada kegiatan pertemuan hari kedua, hari Senin 16 November 2020 dalam rangkaian pelatihan inovatif 2020 kerjasama antara KKG Gugus 4 Karya Mulia Kota Cirebon dengan pihak Microsoft Inovatif Educator Expert. Pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan diskusi kita materi yang berikutnya yaitu tentang Microsoft Windows dan OneDrive. Kita akan langsung simulasi Bapak Ibu, simulasikan bagaimana cara membuat formulir maupun membuat kuis. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengenal dengan aplikasi serupa, misalkan ada dari Google, ada produk Google Form, formatnya sama Bapak Ibu. Cuma kita menggunakan produk Microsoft, namanya adalah Microsoft Forms. Bagaimana cara penggunaannya? Mari kita mulai simulasikan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti dengan baik sehingga di akhir nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa membuat produk berupa kuis formulir dari Microsoft Forms. Pak, itu suara yang sebuah layar dari Microsoft Office. Sebentar Bapak Ibu. Microsoft Form ini cara masuknya pertama kali kita masuk ke weboffice.com Bapak Ibu ya. Sama ketika Bapak Ibu melakukan aktivasi, silahkan masuk ke alamat weboffice.com. Nah, lalu Bapak Ibu silahkan masukkan username dan password yang Bapak Ibu miliki. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah masuk, ini pasti akan otomatis masuk ke halaman office.com. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, kita buka office.com. Mohon izin, apakah sudah tampil layarnya Bapak Ibu? Ini kami menggunakan Microsoft Edge. Kita coba buka tab baru dan kita masukkan office.com. Atau kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membuka, biasanya di sini ada shortcut ya, shortcut yang bisa kita gunakan untuk masuk dengan cepat. Nah, kali ini kami akan mensimulasikan dengan mengetikkan office.com di halaman title bar ini, office.com. Kemudian Bapak Ibu enter.
Kita tunggu beberapa saat, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ke Office 365 ini, kita akan dihadapkan dengan halaman beranda seperti ini, Bapak Ibu. Ada ucapan selamat pagi dan kita bisa melihat profil kita, akun kita di sebelah pojok kanan atas. Di sini kalau belum ada fotonya berarti biasanya tertulis inisial nama kita. Kalau kita sudah ganti fotonya maka akan muncul foto profil kita. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk membuka Microsoft Form, Bapak Ibu bisa mencarinya di sebelah kiri. Di sebelah kiri di sini ada tombol-tombol aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, jika dilihat di sini tidak ada Microsoft Form, maka kita bisa mengklik tombol yang paling bawah. Di sini ada tombol semua aplikasi. Silahkan Bapak Ibu klik tombol semua aplikasi ini. Nanti kita akan dihadapkan atau ditampilkan semua aplikasi Office 365 yang ada. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihatnya. Yang akan kita coba simulasikan adalah Microsoft Form. Nah, Bapak Ibu cari tombol Forms. Tulisannya FORMS, Forms. Silakan diklik Bapak Ibu. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk membuat formulir ataupun membuat kuis. Nah, inilah tampilan beranda dari aplikasi Microsoft Forms. Jika Bapak Ibu sudah pernah membuat sebelumnya, maka di sini ada file-file yang pernah Bapak Ibu buat ataupun file-file yang pernah Bapak Ibu terima dibagikan dari orang lain. Nah, di sini ada 3 menu. Menu terakhir berarti ini file-file yang terakhir digunakan. Lalu yang kedua ada menu disematkan. Nah, disematkan, dan yang ketiga menu dibagikan dengan saya. Nah, dibagikan dengan saya ini adalah berarti file-file atau formulir-formulir yang pernah kita terima dari orang lain. Dikirim dari orang lain. Baik Bapak Ibu, untuk membuat formulir yang baru, kita tinggal klik saja di atas ini. Di sini ada tombol kuis baru. Nah, jika Bapak Ibu akan membuat kuis atau soal, Bapak Ibu tinggal mengklik ini saja, kuis baru. Tapi jika Bapak Ibu menghendaki membuat formulir, bukan soal, itu kan ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau kuis itu ada nilainya, ada kunci jawabannya. Nah, jika kita mau membuat formulir, maka kita klik saja di sebelah sini ya, di bagian opsinya. Nah, di sini ada opsi lain selain kuis baru, yaitu formulir baru. Silakan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Misalkan kita coba membuat kuis ya Bapak Ibu, kita coba buat soal untuk pembelajaran di kelas kita. Kita klik tombol kuis baru, lalu kita tunggu beberapa saat, maka tampilan Microsoft Form akan, nah di sini diminta akun ya, kita diminta masuk kembali. Silahkan Bapak Ibu masuk saja sesuai dengan nama akun Bapak Ibu. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Form berupa kuis Bapak Ibu. Nah, tampilannya sama seperti Google Form ya. Cara pembuatannya hampir sama, cuma ada beberapa fitur yang memang berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut apa perbedaan dari kedua aplikasi ini.
Nah, setelah tampil seperti ini Bapak Ibu, kita tuliskan judul kuisnya. Kita masukkan, misalkan soal evaluasi pembelajaran 1. Nah, kita masukkan deskripsinya, misalkan tema 5, subtema 2, kelas 5, atau kelasnya di awal boleh ya. Kelas 5, tema 5, subtema 2. Boleh sebaris seperti ini, boleh ke bawah seperti ini. Ya. Pak Bung, Ini juga ini boleh. kuis Tema baru 5 atau formulir misalkan baru, Pak? ekosistem. Lalu subtema 2-nya hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, ini misalkan kita akan membuat soal evaluasi pembelajaran 1 pada kelas 5, tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar di judul ini. Ya, kita bisa menyisipkan gambar, tinggal klik saja tombol gambarnya, lalu gambarnya bisa diambil dari pencarian, dari OneDrive, atau dengan mengunggah. Pencarian ini kita cari, Bapak Ibu langsung kita ketikkan, misalkan kita cari logo Tutwuri misalkan. Tutwuri. Nah, kita bisa menggunakan pencarian seperti ini. Jika Bapak Ibu tidak memiliki koleksi gambar, maka kita bisa mencarinya dari sini. Nah, Bapak Ibu perlu memperhatikan ukuran gambarnya, jangan sampai ukuran yang terlalu besar, karena ini untuk kebutuhan logo saja. Kita gunakan ukuran gambar yang kecil saja, supaya nanti tidak berat. Nah, melihat ukuran gambar, Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Sini ada ukurannya, ada 75 kali 77, ada 100 sekian kali 100 sekian, ada sampai yang ribuan. Nah, kalau yang ribuan ini lebih besar lagi Bapak Ibu ukurannya, sehingga bisa memberatkan. Kita cari yang ringan-ringan saja Bapak Ibu. Kita cari yang ringan, misalkan yang ini, yang 75 kali 77, lalu kita tambahkan di sini. Klik tombol tambahkan. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat, gambar pun akan muncul seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu cara mengelola judul. Selanjutnya setelah judul kita buat, deskripsinya sudah kita isi, maka kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama biasanya kita tanyakan nama dulu, nama peserta didik. Kita tambahkan. Nah, setelah mengklik tombol tambah, di sini ada beberapa pilihan. Ada 4 tombol, 5 tombol yang muncul. Pertama, apakah pertanyaan itu berupa pilihan yang akan kita buat itu, ya, multiple choice, atau berupa teks saja, atau berupa penilaian, atau berupa tanggal, atau yang lainnya. Di sini ada pilihannya, ya. Silahkan Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena kami di sini mau menanyakan nama, maka kita pilih yang teks. Kita pilih yang teks sehingga akan muncul seperti ini. Lalu kita tuliskan pertanyaannya, nama lengkap. Kita tulis di sini, ya. Nah, inilah pertanyaan yang akan nanti muncul saat siswa mau mengisi formulir ini. Kemudian di sini ada pilihan apakah bentuk jawabannya panjang atau jawaban singkat. Ini secara otomatis jawaban singkat yang kita pakai. Kalau mau diubah dengan jawaban panjang, nah maka tinggal kita geserkan saja slotnya seperti ini. Ya, ini cocok untuk pertanyaan esai. Jika Bapak Ibu mau membuat soal esai, silahkan gunakan ini. Kemudian di sini juga ada pengaturan apakah pertanyaan ini harus diisi, ya. Maka kalau harus diisi, kita
geserkan lagi slotnya ke sebelah kanan. Kalau boleh dilewat, boleh tidak diisi, tinggal geserkan saja. Sesuaikan kebutuhan. Nah, karena ini nama berarti harus diisi ya Bapak Ibu. Kita selesai membuat satu pertanyaan. Kemudian setelah kita tanyakan nama, biasanya kita tanyakan nomor absen ya. Nomor absen boleh kita tanyakan di sini. Misalkan kita mau menambahkan pertanyaan nomor absen. Nah, caranya sama seperti tadi, bisa menggunakan tombol tambah baru, atau Bapak Ibu ya kalau mau cepat copy yang sudah ada. Nah, pertanyaan nama ini kita copy saja. Cara mengkopinya dari sini Bapak Ibu. Dari tombol salin pertanyaan. Ya, silahkan Bapak Ibu klik tombol salin pertanyaan. Nah, ini sudah tersalin Bapak Ibu. Lalu kita edit saja pertanyaannya. Nomor absen. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, setelah nama dibuat, kemudian nomor absen dibuat, maka kita mulai masuk ke soal Bapak Ibu. Nah, untuk membuat soal, Bapak Ibu bisa langsung tambah baru seperti tadi, atau Bapak Ibu bisa menambah halaman, ya, menambah halaman, atau istilahnya kalau di formulir seperti ini namanya bagian. Nah, biasanya kan kalau Bapak Ibu mengisi formulir itu halaman pertama untuk identitas, lalu ada halaman berikutnya atau bagian berikutnya baru kita isi daftar pertanyaan sesuai formulirnya. Nah, kali ini kita coba buat bagian baru. Cara membuat bagian baru adalah Bapak Ibu tinggal klik tambah baru, lalu di sebelah kanan ya, di pilihan lainnya ini, jenis pertanyaan lainnya, Bapak Ibu klik bagian. Klik bagian. Nah, inilah bagian yang akan kita gunakan untuk mencantumkan pertanyaan, atau soal-soal yang akan kita buat. Kita beri judul bagian ini bagian 2 dari 2 bagian yang kita buat. Misalkan di sini kita tuliskan, karena di SD itu tematik ya, kita coba pisahkan antar muatan pelajaran misalkan. Pertama mungkin bahasa Indonesia. Deskripsinya pilihlah. Ini bebas ya Bapak Ibu, silahkan mau diisi dengan nama muatan pelajaran atau diisi petunjuk pengisian. Ini terserah Bapak Ibu saja yang paling tepat. Misalkan kita buat seperti ini. Diisi instruksi seperti ini atau diisi nama KD ya. Nama KD-nya misalkan kita tulis di sini. Itu terserah kita saja. Kemudian setelah ada identitasnya kita tambah baru, kita buat soal pilihan ganda Bapak Ibu. Kita buat soal pilihan ganda. Nah, untuk penulisan soal supaya cepat kita bisa memanfaatkan fasilitas copy paste ya Bapak Ibu. Kita copy paste dari file yang sudah tersedia. Nah, misalkan kita coba buka soal yang sudah kami siapkan di sini. Kami siapkan soal. Nah, misalkan ini soalnya. Kita copy saja di sini. Kemudian kita masukkan pertanyaannya supaya cepat ya Bapak Ibu. Ini boleh dikasih ini, oke. Lalu pilihannya kita masukkan.
ini bisa sekaligus ya Bapak Ibu, kita copy langsung 4 pilihan tadi A, B, C, D. Di sini ada pilihan kelima, kita hapus. Oke. Lalu setelah dimasukkan pilihannya, kita bisa memberikan kunci jawaban Bapak Ibu. Di sini kunci jawabannya A. Kita beri kunci jawaban. Nah, dari sini Bapak Ibu, jawaban tepatnya kita tandai ya, seperti ini. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Nanti sistem akan otomatis jika peserta didik menjawab pilihan A, maka jawabannya tepat. Seperti itu ya Bapak Ibu, cara membuat pertanyaan. Ini satu soal sudah selesai. Kemudian kita buat soal berikutnya. Masih pilihan ganda. Kita copy lagi dari soal nomor 2. Biar cepat Bapak Ibu. Enter. Kita masukkan pertanyaannya. Nah, inilah kelebihan dari Microsoft Form Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman menggunakan Google Form, ini kesulitan ketika membuat soal yang ada bacaannya seperti ini ya. Nah, di Google Form tidak bisa kita mengenter ya, menyisipkan bacaan yang panjang gitu ya, sampai beberapa paragraf. Kalau di Microsoft Form ini bisa. Biasanya kalau di Google Form kita memanfaatkan fasilitas gambar, menyisipkan gambar untuk memasukkan paragraf. Selanjutnya pilihannya kita masukkan Bapak Ibu. Pilihannya. Oke, kunci jawabannya di D. A, B, C, D. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada 2 soal Bapak Ibu. Kita tambahkan soal berikutnya. Kita sampai 3 saja ya Bapak Ibu. Untuk contoh, kita sampai soal nomor 3. Tapi nanti Bapak Ibu harus membuat soal minimal 5 Bapak Ibu. Ya, daftar pertanyaannya minimal Bapak Ibu membuat 5 pertanyaan. Sebab nanti dalam penilaian itu ada perbedaan. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat hanya 2 pertanyaan, itu nilainya cuma 50. Kalau Bapak Ibu membuat 3 pertanyaan, nilainya 75. Kalau Bapak Ibu membuat 4, 75 ya. Oke, kalau lebih dari 5 itu nilainya 100. 5 atau lebih. Nah, kemudian di sini pilihannya. Nah, jika Bapak Ibu punya format soal ya. Format soal yang seperti ini. Di sini kan pilihannya dalam bentuk tabel ya Bapak Ibu. Nah, di Microsoft Form ini belum tersedia untuk pilihan tabel. Jadi kita harus mengkonversinya Bapak Ibu ya, mengkonversi pilihannya. Misalkan bahasanya seperti ini. Paragraf 1. Ini ya. Paragraf 2 tentang, nah Bapak Ibu bisa menyiasatinya seperti ini ya, menyiasatinya menjadi sebuah kalimat. Nah ini, jadi pilihannya Bapak Ibu bisa buat seperti ini dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Jadi kalau misalkan ada format soal yang berbeda formatnya, maka tinggal kita sesuaikan saja dengan keinginan dari format dari formulir tersebut. Kemudian kalau misalkan kita mau menyisipkan gambar, misalkan di soal ini mau kita sisipkan gambar, kita coba sisipkan gambar. Nah, sisipkan media. Nah, ini ada pilihannya apakah mau gambar atau video, ya. Tuh, misalkan kita sisipkan gambar. Nah, misalkan kita unggah dari perangkat komputer kita, maka kita klik menu unggah. Bapak Ibu harus bisa memanfaatkan ya semua fasilitas ini sehingga nanti diharapkan tampilan soal kita bisa maksimal. Kita coba sisipkan gambar tentang rantai makanan misal. Kita buka. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita menyisipkan gambar. Begitupun dengan video, ya. Video itu akan muncul. Jadi di samping soal nanti akan muncul video. Misalkan soalnya berupa video dan siswa diminta untuk mencari informasi dari video tersebut. Seperti itu Bapak Ibu cara membuat soal pada Microsoft Form. Nah, ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, itu cara membuat butir soal. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu lanjutkan ya. Bapak Ibu buat sesuai dengan tagihan tugas kita, yaitu membuat formulir ataupun membuat kuis. Silahkan saja. Nah, kemudian yang ingin kami bahas, kami simulasikan adalah tombol pratinjau. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat hasilnya seperti apa, ya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol pratinjau atau preview. Nah, inilah tampilan yang akan kita lihat ketika formulir ini selesai dan kita kirim ke peserta didik. Nah, ini halaman pertama atau bagian pertama, kita diminta mengisi nama lengkap, kemudian diminta mengisi nomor absen. Ya, misalkan kita coba isi nomor absen 1, misalkan. Lalu kita klik tombol berikutnya. Nah, inilah butir soal, ya, butir soal. Nah, tapi kelemahan ya kami sampaikan kelemahan dari Microsoft Form ini. Jika kita membuat kuis atau formulir dengan memanfaatkan halaman yang berbeda, menggunakan bagian-bagian yang berbeda, ini urutannya akan nyambung Bapak Ibu, ya, akan nyambung. Jadi walaupun ini soal nomor 1 ya, tapi di sini tampilannya nomor 3. Karena apa? Karena nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan nomor 1 kan menanyakan nama, identitas kita, lalu yang kedua nomor absen. Sehingga soal nomor 1 ini menjadi nomor 3 Bapak Ibu. Nah, inilah mungkin bisa dikatakan kekurangan ya, kekurangan yang ada di Microsoft Form, dan ini sudah kami sampaikan, para trainer sudah menyampaikan keluhan ini bahwa kenapa urutan pada bagian ini nyambung, tidak kembali dari nol ya, tidak kembali dari awal. Ini sudah kami sampaikan dan pihak Microsoft sudah membahasnya dan sedang ditindaklanjuti. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ada pembaharuan sehingga nomor bagian ini kembali ke awal, tidak melanjutkan dari bagian-bagian sebelumnya. Itu mungkin yang harus kami sampaikan juga ya. Kami tidak mau menutup-nutupi, hanya menampilkan kelebihannya saja. Nah, kami sampaikan apa adanya supaya Bapak Ibu nanti bisa memilih mana yang terbaik untuk kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih, misalkan tadi jawabannya
Yang mana? Misalkan siswa menjawab A misalkan. Lalu ini jawab D. Nah, ini kita jawab bebas saja ya Bapak Ibu. Nah, ini tombol kirim. Inilah tampilan preview untuk komputer. Jika kita ingin melihat dalam bentuk perangkat Android, maka kita klik saja tombol yang sebelahnya. Nah, ini tampilan kalau siswa menggunakan perangkat Android atau handphone. Seperti ini tampilannya. Oke, kita kembali ya Bapak Ibu. Kembali ke ini. Nah, selanjutnya selain tombol tinjau, di sini ada juga tombol tema. Nah, tombol tema ini adalah untuk menentukan tema yang akan digunakan. Nah, misalkan kita mau menggunakan tema yang ini Bapak Ibu. Nah, kita pilih saja. Nah, ini akan otomatis berubah. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya jika menggunakan komputer atau laptop, maka akan seperti ini. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan HP, maka cuma warnanya saja yang berubah. Tidak ada latar belakang gambar. Itu untuk tema, silahkan Bapak Ibu pilih mau menggunakan tema yang mana. Ya. Nah, selanjutnya jika soalnya sudah selesai, Bapak Ibu bisa membagikan soal ini, tautannya dibagikan ke peserta didik melalui grup WA ataupun yang lainnya dengan mengklik tombol bagikan. Di sini ada fasilitas. Perlu diperhatikan bahwa ketika mengklik tombol bagikan, kita harus menentukan formulir ini, kuis ini bisa diisi oleh siapa. Nah, ini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada pilihannya, ada dua. Bisa siapapun yang memiliki tautan atau hanya orang di organisasi saya. Nah, jadi perbedaannya kalau pilihannya hanya orang di organisasi saya, berarti hanya orang yang memiliki akun Office 365 dengan domain guru inovatif. Nah, ini berarti seperti itu. Jadi dibatasi Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah deploy sekolahnya dan punya domain sendiri, misalkan @sdn apa gitu ya, maka nanti kalau mengklik tombol ini hanya yang punya akun domain sekolah Bapak Ibu yang bisa mengisi. Tapi karena kita mau menyebarkan ke peserta didik, maka kita bisa mengklik tombol siapapun ya, klik tombol siapapun. Jadi siapapun yang memiliki tautan ini bisa mengisi kuis atau soal secara online. Kemudian setelah dipilih pengaturannya Bapak Ibu, kita salin tautannya. Klik saja tombol salin. Nah, lalu kita simpan di grup WhatsApp ataupun di LMS tempat kita melakukan aktivitas pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini sudah tersalin. Kita langsung simpan di grup WhatsApp atau yang lainnya. Nah, itu cara membagikan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu juga harus bisa mengatur di sini nih. Klik tombol titik 3 di pojok kanan atas. Di sini ada pengaturan. Pengaturannya kita lihat, jangan sampai ada salah dalam pengaturan. Ini pengaturan yang default seperti ini Bapak Ibu, yang standar. Tadi pilihan yang dapat mengisi ini sudah kita buat, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kemudian ada opsi yang lainnya. Nah, apakah formulir ini menerima tanggapan, bisa diisi, maka kalau bisa diisi harus dicentang ininya. Kalau ini tidak dicentang, maka siapapun yang memiliki tautan tidak bisa mengisi formulir ini Bapak Ibu. Jadi harus dicentang, dipastikan tercentang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu membuat formulir pendaftaran
dan pendaftarannya sudah ditutup, Bapak Ibu tinggal hilangkan saja centangnya dan masukkan pesannya apa. Itu cara menutup formulir supaya tidak bisa diisi oleh orang lain. Selanjutnya ada tanggal mulai. Nah, jadi kelebihan dari Microsoft Form ini kita bisa menentukan batas mulai dan batas selesai. Nah, di sini kita bisa tentukan batas mulainya tanggal berapa, kita bisa tentukan dan jam berapa, ya. Mulainya tanggal berapa dan jam berapa ini silakan Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu membuat soal untuk peserta didik yang direncanakan untuk waktu tertentu. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, kami belum menemukan fasilitas ini di aplikasi lain, ya. Di aplikasi lain yang kami tahu belum ada, baru ada di Microsoft Form. Kemudian nanti yang Bapak Ibu buat nggak usah di checklist ya Bapak Ibu, tanggal mulainya tidak usah di checklist, biarkan saja. Dan ada juga tanggal selesai. Nah, tanggal selesai ini bisa ditentukan mau selesai tanggal berapa, jam berapa. Nah, Bapak Ibu juga nanti dalam membuat tugas tidak usah menentukan tanggal selesainya supaya kami bisa memeriksa kapanpun ya. Biasanya pengalaman kemarin ketika tugas membuat formulir ada peserta yang mengisi tanggal selesainya sehingga ketika diperiksa kami tidak bisa masuk ya, kami tidak bisa masuk untuk menilai sehingga butuh di edit lagi pengaturannya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dikosongkan saja tanggal mulai dan tanggal selesainya. Lalu fasilitas acak pertanyaan. Nah, fasilitas acak pertanyaan ini di sini tidak menyala Bapak Ibu. Kenapa tidak menyala? Karena ini yang diminta adalah siapapun bisa mengisi. Nah, jika kita pilihannya organisasi, maka sama ya. Oh maaf, ternyata sama saja, tidak ada pengaruhnya. Mohon maaf. Nah, nanti fasilitas acak pertanyaan kita cari tahu lebih lanjut ini kenapa tidak muncul. Apakah harus pada kriteria tertentu atau harus tanpa bagian? Nah, nanti kita cari tahu lebih lanjut. Kemudian perlihatkan bilah kemajuan. Nah, ini berarti progresnya nanti bisa ditampilkan. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik. Misalkan bisa kita tambahkan kalimat motivasi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bahkan Bapak Ibu bisa tambahkan ucapan terima kasih dan motivasi di sini. Jadi ketika peserta didik selesai mengirim soal, maka akan muncul ucapan terima kasih seperti ini. Selanjutnya ini pengaturan-pengaturan lain ya. Jika Bapak Ibu ingin memberikan email otomatis kepada responden, tapi ini disyaratkan harus sesama organisasi Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu pengaturan sederhana, pengaturan standar dalam membuat Microsoft Form atau formulir atau kuis. Selanjutnya pengaturan sudah. Nah, sekarang di sini di bawah pengaturan ada fasilitas cetak formulir, kemudian umpan balik dan ketentuan. Silahkan Bapak Ibu explore lagi. Yang penting lagi adalah pada menu respon Bapak Ibu. Menu respon. Di sini kita bisa melihat progres peserta didik yang mengisi soal kita, yang mengisi kuis kita, yang mengisi formulir kita. Nah, karena ini belum ada respon, silahkan nanti bisa kita lihat atau kita coba saja. Kita coba bagikan, salin, dan kami share ya di mana? Nah, kami share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang bersedia mengisi, kami persilahkan. Di sini kami cantumkan
tautannya. Coba Bapak Ibu akses dan boleh diisi supaya nanti kita bisa melihat responnya seperti apa. Contoh formulir. Nah, ini sudah kami kirimkan. Silahkan Bapak Ibu bisa coba isi. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau menggunakan HP juga bisa Bapak Ibu. Ya, kita coba isi dari sini juga supaya nanti responnya kelihatan. Nomor 1 berikutnya. Tadi link dikirimnya kemana, Pak? Nah, misalkan kita jawab sembarang saja ya Bapak Ibu. Lalu kita kirim. Nah, jika kita sudah mengklik tombol kirim, maka akan muncul ucapan terima kasih dan kalimat motivasi. Lalu kita juga bisa melihat hasilnya, ya, sama seperti yang lain. Nah, ini poinnya 100%. Nah, jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika kita lihat di bagian respon, maka di sini akan muncul jumlah yang sudah mengisi. Nah, jumlah peserta didik yang sudah mengisi. Kemudian yang terpenting adalah kita juga bisa mengunduhnya Bapak Ibu. Kita mengunduhnya langsung menjadi format Excel, gitu ya. Nah, karena Microsoft Form ini adalah produk Microsoft dan Bapak Ibu juga komputernya pasti kebanyakan menggunakan produk Microsoft, baik itu Word, kemudian Excel, PowerPoint, itu kan semuanya produk Microsoft ya Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika di-download filenya langsung menjadi format Excel, yaitu produk Microsoft. Berbeda dengan di Google Form. Kalau Google Form kan itu yang online-nya namanya spreadsheet ya Bapak Ibu. Nah, harus dikonversi lagi. Memang bisa dikonversi menjadi Excel juga gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya, responnya. Nah, ini sudah ada 2. Pak Fauji sudah mencoba. Ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita unduh. Itu Bapak Ibu di menu respon seperti itu. Silahkan. Nah, ini bisa kita lihat juga tinjau jawabannya seperti apa per responden ya. Tinjau jawaban per responden seperti apa. Kemudian per pertanyaan juga bisa kita tinjau sama seperti aplikasi yang lain ya. Atau misalkan kita terbitkan nilai. Nah, ini ada fasilitas terbitkan nilai di sini Bapak Ibu. Kita coba. Ini fitur baru. Kemarin-kemarin kami belum menemukannya ya. Silakan Bapak Ibu explore lebih jauh. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu pengaturan standar dari Microsoft Form. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Office 365 di sekolahnya, sudah melakukan deploy, maka ini akan sangat lebih mudah lagi karena ada pengaturan cukup mengisi 1 kali ya. Siswa hanya dibatasi untuk mengisi 1 kali.
sehingga tidak kejadian ada peserta didik yang mengisi lebih dari 1 kali. Selanjutnya apa di sini? Nah, perbedaannya, jika Bapak Ibu ingin melakukan pengaturan 1 respon per orang, maka harus pengaturannya hanya orang di organisasi saja, ya, hanya di organisasi saja. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengatur hanya 1 kali kalau peserta didik belum memiliki akun Office 365. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu gunakan yang ini, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Mungkin itu Bapak Ibu seputar Microsoft Form. Nah, nanti kita lanjut dulu ke materi yang kedua ya Bapak Ibu, OneDrive, karena materinya cuma sedikit. Ini hanya pengetahuan saja karena tidak ada tugasnya juga. Tugasnya tidak diminta. OneDrive ini hanya hanya pengetahuan dasar saja tentang pengelolaan drive di Microsoft. Kalau di Google ada Google Drive, nah kalau di Microsoft ini namanya OneDrive. Bapak Ibu bisa masuk dengan mengklik tombol ini, ya, OneDrive, gambar awan berwarna biru. Tinggal diklik saja. Nanti kita akan dibawa ke OneDrive milik kita. Kapasitasnya sesuai dengan yang diinformasikan di flyer waktu pendaftaran itu 5 tera ya Bapak Ibu, atau 5120-an gigabyte. Nah, ini gratis Bapak Ibu mendapatkan kapasitas sebesar itu karena Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Nah, sama halnya seperti mengelola drive-drive yang lain, di OneDrive pun kita bisa melakukan pengaturan pengelolaan yang sama. Cuma di sini tampilannya ya sama seperti yang biasa Bapak Ibu lihat di komputernya masing-masing. Di Windows Explorer itu tampilannya hampir sama Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan ya lebih familiar lah, lebih familiar. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana cara membagikan, men-share atau berkolaborasi dengan dokumen kita. Nah, misalkan kita lihat di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Ada tombol new atau cara membuat. Nah, jika diklik maka di sini akan muncul pilihan mau membuat apa. Apakah membuat folder, membuat dokumen Word, Excel, PowerPoint, OneNote, atau formulir, form untuk Excel. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengunggah, maka tinggal klik saja di sini, tombol unggah, ya, baik itu file maupun folder itu. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu yang akan sering Bapak Ibu gunakan. Kemudian apalagi ya. Nah, ini kalau mau men-share Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membagikan folder, maka Bapak Ibu tinggal dipilih saja, ya, ditandai saja, lalu klik tombol share seperti ini, ya. Atau langsung juga boleh, langsung klik ini tombol bagikan, maka otomatis akan ada pilihan apakah berupa link atau dikirim melalui email. Sama seperti di Google Drive ya Bapak Ibu. Tinggal kita gunakan fasilitas klik kanan atau ada pilihan more option di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengirimkan folder ini ke seseorang, maka tinggal masukkan saja alamat emailnya. Cuma di sini pengaturannya silakan dipastikan terlebih dahulu apakah semua orang dengan link yang memiliki link bisa masuk, bisa melihat, atau hanya orang yang dalam organisasi guru inovatif. Ini ada pilihannya, ya. Apakah diizinkan untuk mengedit atau tidak? Ini ada pilihannya, ya. Bapak Ibu tinggal atur saja.
itu untuk membagikan. Lalu kalau misalkan kita mau mengambil linknya saja, nah kita langsung klik aja copy link dan nanti ada muncul tulisan copy seperti ini. Tinggal dikirimkan ke grup WhatsApp atau yang lainnya. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu yang menurut kami ini keren ya, yang dimiliki oleh Microsoft Office. Bapak Ibu menurut kami belum menemukannya di aplikasi lain. Apa itu? Yaitu fitur meminta file Bapak Ibu. Ya, meminta file. Kalau di Google Form kan kita harus mengunggah ya Bapak Ibu, mengunggah. Terus kan di Microsoft Form kita tidak ada fasilitas unggah file kalau misalkan untuk semua orang ya. Itu. Tadi kita kembali ya ke Microsoft Form. Nah, di formulir ini kan kuis ya Bapak Ibu. Di formulir itu kita bisa meminta orang mengunggah file baik foto maupun video. Cuma ini hanya untuk kalangan satu organisasi yang memiliki akun Office 365 sehingga peserta didik kalau belum memiliki Office 365 maka tidak bisa mengunggah file. Nah, solusinya Bapak Ibu kalau ingin meminta file dari peserta didik yang tidak memiliki akun Office 365, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas di OneDrive seperti ini. Misalkan kita mau meminta peserta didik mengunggah foto kegiatan belajarnya misalkan. Kita buat saja folder di OneDrive, itu nama foldernya foto kegiatan misalkan. Lalu kita tandai, kita beri centang. Nah, setelah ditandai seperti ini, di atas Bapak Ibu ada fitur request file, meminta file. Nah, kita klik saja. Nah, nanti kita masukkan permintaannya. Misalkan perintahnya, silahkan unggah foto kegiatan belajar di rumah. Nah, lalu kita klik tombol next. Nah, lalu kita copy linknya Bapak Ibu. Kita copy tautannya dan selesai. Nah, nanti tautannya kita share ke peserta didik. Ya, misalkan kami bagikan nih, ya Bapak Ibu, kami bagikan di menu di kolom chat ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat tampilannya seperti apa. Tampilan untuk meminta file seperti apa. Bapak Ibu bisa coba ya. Tautan meminta file. Nah, jadi nanti peserta didik bisa mengirimkan foto melalui tautan ini. Ya, file apapun Bapak Ibu ya, boleh foto, boleh dokumen dan lain sebagainya. Nah ini jadi lebih simpel, filenya langsung masuk ke dalam folder di OneDrive kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba ya menggunakan fasilitas ini meminta file. Jadi nanti lebih mudah, kita bisa lebih fokus pengaturannya di satu folder khusus untuk meminta tugas peserta didik. Mungkin itu Bapak Ibu guru hebat semuanya, materi dasar standar mengenai Microsoft Forms dan OneDrive. Silahkan jika memang ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan untuk disampaikan. Mangga Bapak Ibu silahkan. Jika ada yang mau disampaikan atau kalau pertanyaan, kami yakin Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah paham, sudah terbiasa menggunakan aplikasi semacam ini ya. Karena kita sudah sering menggunakan Google Form, maka kita juga tidak akan kesulitan jika menggunakan Microsoft Form. Silakan Bapak Ibu
gunakan dan coba bandingkan mana yang terbaik, mana yang termudah. Ya, silakan Pak Hari, ada yang mau disampaikan? Pak Hari, silakan Pak. Beneran nggak Pak? Ya, sebentar Pak. Suaranya kecil. Oh iya, ya Pak. Kalau yang suaranya kecil Pak. Pak Hari, suaranya. Halo Pak Hari. yang jelas nggak Pak? Ya, ya Sob. Halo? Ya, ya. Misalkan yang pakai Google Form atau Google Drive kayaknya familiar ya menggunakan Office ini. Mungkin fitur-fiturnya ada kelebihan, ada kelemahannya. Artinya bahwa nanti kelemahannya salah satunya adalah ketika di-share ke peserta didik, maka memastikan dulu mereka juga punya Office juga ya Pak ya. Mungkin itu ya Pak Mungo. Bisa saja Pak, walaupun peserta didik tidak memiliki akun Office 365, ini bisa Pak, bisa di-share juga ke peserta didik. Tinggal tadi pengaturannya, berarti yang pertama tadi yang semua orang ya, semua orang bisa mengisi formulir ini. Ada pilihannya Pak, bisa. Cuma memang ada beberapa batasan bahwa ketika di-share ke semua orang, ke siapapun yang memiliki tautan, maka batasannya seperti tadi tidak bisa mengunggah file gitu ya, tidak bisa mengunggah file melalui Google Form. Tapi sudah ada solusinya yaitu dengan meminta file melalui OneDrive Pak. Itu. Ya. Ada Pak fitur untuk di-share ke semua orang walaupun tidak memiliki akun Office 365. Itu bisa. Terima kasih Pak. Ya, ya. Ya, silakan yang lainnya mungkin. Kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah terbiasa dan tinggal mengaplikasikannya. Tindak lanjut dari kegiatan ini, dari diskusi kita pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu mohon membuat satu jenis formulir, boleh berupa formulir, boleh berupa kuis atau soal. Silahkan dipilih saja Bapak Ibu. Bebas salah satu, tidak perlu kedua-duanya. Nah, nanti yang disetorkan adalah tautannya. Tautannya disetorkan, dimasukkan ke assignment atau penugasan. Nah, selain itu Bapak Ibu juga diwajibkan mengisi redeem code, menginputkan redeem code untuk hari kedua Bapak Ibu. Dan ada survei yang harus Bapak Ibu isi juga. Itu mungkin Pak Bu tindak lanjut dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, masih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja kegiatan, sudah jam 10 ya. Kami tidak mau berlama-lama supaya Bapak Ibu bisa langsung menyicil tugas dan bisa melanjutkan aktivitas kegiatan pada kegiatan yang lain. Baik Bapak Ibu, kalau dipandang cukup, kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti pertemuan kedua kita diskusi dan simulasi. Dan nanti rekamannya kami share di grup ya, kami unggah ke YouTube, atau Bapak Ibu juga bisa langsung mengunduhnya dari Teams ya. Kalau Bapak Ibu mau mengunduhnya langsung juga bisa. Nah, jadi video rekaman hasil pertemuan sekarang ini bisa langsung diunduh di Teams. Kalau dulu Bapak Ibu pelatihan sebelumnya, ini sedikit informasi saja bahwa rekaman itu masuknya ke
media sosial Microsoft, namanya Microsoft Stream, ya, sama seperti YouTube, tapi namanya Stream. Nah, biasanya kalau dulu itu rekaman masuk ke sana, otomatis diunggah ke Microsoft Stream namanya. Nah, alhamdulillah sekarang ada pembaruan, video rekaman masuk ke kolom chat di mana agenda meeting itu dibuat. Itu sedikit informasi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengunduh rekamannya atau bisa menontonnya via YouTube juga. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kami download daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Dan kami akhiri rekamannya. Silakan Bapak Ibu yang mau melanjutkan aktivitasnya, boleh kami persilahkan meninggalkan ruangan meeting. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak.